Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Aduh, gimana ini kita menjelaskannya ya? Kejadian pekan ini sampai hari Jumat ini sangat apa ayo? Riweuh sekali ya. Udah ada yang mau protes. Jangan bawa-bawa heptik. Ya udah, riweuh. Aduh, ini negeri Indonesia ini ya, mau bagaimana? Persidangan Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian polisi melakukan manuver dengan menggeledah ya sebuah kafe berdekatan dengan money changer. Ini awas nih ya, kafe-kafe yang dekat money changer itu jadi sorotan sekarang. Baik, yang akan kita saksikan di sini apa? Ini adalah konferensi pers dari Jampidsus Febri Adriansyah. Ini permasalahan sebetulnya kan di luar ijazah ya. Yang mana kalau di luar ijazah, kemudian saya ngomong, itu ya besar kemungkinan akan banyak off-nya. Besar kemungkinan. Karena saya tidak concern terhadap permasalahan yang lebih besar daripada ijazah. Hanya saja ya, ini kan jelaslah berkaitan dalam pengertian ada irisannya. Di mana irisannya? Di kejaksaan. Saya sudah mengatakan kemarin ya, kejaksaan itu kalau mau menegakkan hukum, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu seharusnya dideponering, tidak memakai intrik politik. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya. Yang terjadi itu banyak beredar intrik politik yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga kita harus membaca dengan politik persidangan itu. Ya, kan edan itu. Nggak boleh seperti itu. Persidangan kok dibaca dari kacamata politik, tidak boleh. Persidangan itu harus dibaca dari kacamata kepastian hukum, tidak boleh dibaca dari politik. Maka saat misalkan jaksa katakanlah mendakwakan pasal-pasal yang sudah didakwakan, maka itu harus dilihat serius dari jaksa memang mendakwakan itu. Nah, maka saya melihat kejaksaan kemarin tidak ada melihat dari sisi intrik politik, saya melihat kejaksaan on, karena seharusnya itu deponering. Dan ya saat sesuatu yang sakral itu dipermainkan, itu hukum, pada akhirnya kita melihat alam bekerja ya. Kalau bahasa kita kan mutakalimin, kudroh irodahnya Allah nampak begitu. Kalau bahasa orang-orang yang tidak beragama itu ya alam bekerja. Kita melihat memang ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ini sangat rapat sekali kejadiannya dengan persidangan. Rapat juga kejadiannya, ya rapat itu dalam pengertian rekep ya, dekat sekali. Dekat sekali dengan kejadian kepolisian disalahkan oleh pengadilan ya. Nah, maka kita melihat ada upaya balas dendam, kemudian kita melihat di situ ada keretakan politik antara Jokowi dengan Prabowo, dan yang terakhir saya sebutkan itu yaitu keretakan antara Prabowo dengan Jokowi, itu yang dilihat oleh semua pakar politik kecuali Termul. Ya, karena Termul mah kan maunya begitu, Prabowo Gibran, ternyata Gibran yang ditempelkan sama Prabowo karena Jokowi sekarang sudah mulai terkikis. Nah, di lain pihak ya, Jampidsus Febri Adriansyah ini banyak sekali mendapatkan pujian karena memang pemberantasan korupsinya kakap-kakap tuh, dan banyak juga orang yang berdekatan dengan Joko Widodo yang kena getah ya dari ketegasan Pak Febri ini. Nah, jadi akhirnya saya melihat begini, kita mau melihat dari sisi apa ya? Kita mau melihat ini dari sisi kejaksaan atau kita mau melihat ini dari pribadi Febri Adriansyah. Nah, karena di sini sudah ada press conference-nya, saya mau melihat itu saja. Nanti mungkin akan kita bandingkan sedikit dengan bagaimana press conference dari polisi. Ya dari Polda Metro nih bagaimana. Ala kulihal, patokan yang akan kita lihat seperti itu ya. Saya tidak mau melihat ini dari intrik politik yang ada di belakangnya. Kita lihat semantik saja dari bagaimana Febri ini berbicara dan sebagainya. Dalam posisi saya tidak tahu apa-apa mengenai orang yang bersangkutan. Anda kalau mau melihat persambungan permasalahan ini secara lebih besar lagi, coba lihat channelnya Pak Hers Bueno ya.
Kalau yang di Madilog saya rasa terlalu ada bias sedikit. Kalau permasalahan informasi-informasi tanpa bias, coba lihat di Health Bueno Point. Kita lihat ini sekarang ya. Jampensus, Febri Adriansyah, check it out. Yuk. Selamat siang. Sudah semua? Ya. Lama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lihat salamnya ini. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, satu minus poin ya. Beliau ini kalau Islam, kalau Islam, dia sudah berkompromi dengan agamanya, dan itu tidak bagus untuk seseorang ya. Karena nggak boleh orang Muslim itu mengatakan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nggak boleh, itu bisa keluar dari agama. Saya menekankan hal itu, dan fakta bahwa orang ini mengucapkan itu berarti yang bersangkutan tidak memiliki komitmen yang baik atas agamanya, kecuali kalau yang bersangkutan bodoh ya. Saya harus ngomong seperti itu tanpa menyerang agama yang lain. Karena kalau coba lihat ya, Anda misalkan yang beragama Kristen misalkan, bagaimana Anda melihat seseorang yang mengatakan Assalamualaikum, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah orang tersebut punya komitmen terhadap agamanya? Ya kan enggak. Ini orang satu ya, yang saya lihat tidak punya komitmen terhadap agamanya. Satu, kecuali apabila yang bersangkutan ini bodoh. Kalau bodoh ya karena kebodohannya. Kita lanjutkan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Oke, jaksa komentar Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Baik, ini poin plus ya, berani tentunya ngomong Polri. Rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah. Ya. Kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal. Baik. Sebagai berikut. Baik, sebentar. Satu poin plus ini. Jaksa komentari Polri. Disebut nama Polrinya. Ya, enggak kayak si Iman Imanuddin tuh kemarin. Tatkala menyindir Pak Ugroseno, nyebut nama aja gak berani. Nah, ini biasanya kalau seperti ini, dia confidence ya. Saya nggak salah kok, biasanya begitu. Apakah begitu? Ya nggak tahu. Saya kan melihat ini dari segi semantik ya. Teruskan. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Oke. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara
yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup. Oke. Yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Baik, sebentar ya. Nah, coba lihat ini. Ini bahasanya sangat normatif sekali ya dari yang pertama itu. Kemudian dia yang bersangkutan ini mengatakan ya, Pak Febri ini supaya opini tidak liar di masyarakat, kami memastikan seluruh tugas eksekusi tetap berjalan sesuai SOP akan dibawa yang nanti akan dibuka kepada masyarakat pada akhir persidangan ya. Ini tidak memberikan apa-apa ini penjelasan seperti ini. Ya, lewat saja seharusnya itu. Ini kan permasalahannya dengan kepercayaan masyarakat yang tadi di akhir sudah dibahas ya. Kemudian yang bersangkutan itu mengatakan, ini mulai ada sindiran-sindiran saya kira ya. Fokus ke perkara-perkara nasional sesuai dengan arahan Presiden, yaitu pengelolaan sumber daya alam, yaitu tata kelola pertambangan dan tata kelola MBG. Dan memang inilah yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan, yang mana tadi pagi saya juga melihat berita kejaksaan di Kalimantan juga melakukan hal yang sama ya, langsung gercep juga tuh kejaksaan. Jadi di Jakarta polisi nyerempet kejaksaan, di Kalimantan kejaksaan nyerempet nggak tahu siapa. Nah, yang terpenting di sini ada kepercayaan masyarakat itu menjadi penting kan. Saya sering mengatakan berkali-kali bahwa di dalam politik yang namanya elektabilitas itu sudah currency-nya itu sudah mata uangnya. Mata uang di dalam politik itu adalah elektabilitas. Sehingga tadi ini kan Pak Febri itu bawa-bawa Presiden. Ini sesuai dengan arahan Presiden. Padahal seharusnya kan kalau kejaksaan itu dia sesuai arahan undang-undang begitu. Cuman ini kan dibawa-bawa politik sesuai dengan arahan Presiden bla bla bla. Nah, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi penting. Nih ya, saya mau bilang dulu begini, kalau Anda mau kepercayaan masyarakat itu sudah cerdas-cerdas. Dan sekarang itu era keterbukaannya informasi. Coba kejaksaan itu berlakulah yang benar. Jangan kelihatan dipakai oleh salah satu dari kedua belah pihak ini, baik oleh Jokowi atau oleh Prabowo. Jangan seperti itu, tegakkan sebagaimana adanya. Makanya kemarin kejaksaan seharusnya mendeponering permasalahan ijazah Roy Suryo dan siapa itu Dr. Tifa. Oh, nanti kan kesananya gimana, Jokowi tidak akan bisa membuktikan di persidangan. Nggak bakalan datang ini, itu satu. Yang kedua, itu tidak boleh masuk pertimbangan kalau sudah masuk ke dalam penegakan hukum. Nggak boleh. Karena sejatinya ini layak dihukum atau tidak. Dia tidak layak dihukum, politik jangan dilihat. Nanti ijazahnya Jokowi bisa dilihat atau bisa dipermasalahkan di dalam persidangan yang lain. Ya, gimana sih ini? Itu kejaksaan, coba ya lihat. Kalau memang Anda ini ingin kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan masyarakat itu dia tidak bisa dibeli. Malah suara masyarakat tuh bisa dibeli suara masyarakat itu, menyoblos siapa bisa, tapi kepercayaan nggak bisa. Karena pada akhirnya para termul pun mereka bisa dibeli sama Jokowi, tapi mereka pun nggak percaya sama Jokowi dalam hati yang paling dalam itu. Itu mah saya soto ya.
Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5. Di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi, demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya. Sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Offside ya, ini sudah menyatakan posisi ini sekarang. Ya udahlah, terwo. Ya, cuman begini, karena public enemy number one kita Jokowi, kita dukung dulu terwo, meskipun terwo ya. Ini kalau misalkan kita dalam segi berperang begitu ya, ini kan perang, cuman Ghazul Fikri ini perang pemikiran. Oke lah, terwo kita dukung, maju terwo, hantam tuh termul. Ini mah sudah nggak boleh tuh. Coba lihat ya bagaimana kejaksaan berkata seperti ini, nanti misalkan Mahkamah Agung berkata seperti itu, MK berkata seperti itu, kita mendukung, nggak boleh. Karena mereka itu punya amanat undang-undang sendiri. Nah, ini mah menyatakan posisi politik. Inilah ya, dikira kita bodoh begitu. Cuman ya bagus, gak apa-apa. Terwo maju, ya habisnya termul dulu lah. Terwo nanti aja. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita. Amin. Semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, amin, bangsa, dan negara. Amin. Kepada masyarakat ya, bukan kepada Prabowo. Satu lagi ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekali lagi, kejaksaan ini punya amanat undang-undang tersendiri. Mau ada dukungan dari pemerintah, mau tidak, melihat permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat sebagaimana atau yang terjadi di dalam diri negara ini, baik itu proyek pemerintah pusat atau yang lainnya, itu mau ada dukungan atau tidak, nggak usah bawa-bawa program presiden, itu harus dimonitor oleh kejaksaan. Selesai sampai situ penegakan hukum. Yang mana pada akhirnya nanti siapapun yang menjadi presiden, hukumnya harus tegak apabila kejaksaannya juga independen. Kan bagusnya begitu. Polisi independen, kejaksaan independen, hakim independen. Inilah ya 3 pilar penegakan hukum. Nanti pengacaranya bakal dapat duit banyak itu kalau begitu.
Ya, pengacara itu nanti akan sangat dibutuhkan karena duit nanti masuknya ke pengacara. Jadi yang kaya-kayanya pengacara nanti. Kayak di Amerika itu. Coba salah satu profesi yang sangat bergengsi di Amerika itu apa misalkan? Lawyer. Kenapa? Ya karena nyogok polisi ya susah. Karena polisi nanti, wah itu mah susah lah ya, bagus lah. Apa namanya? Sebagai sebuah sistem begitu ya. Nggak bisa disogok di sana itu. Makanya para pengacara ini bertarung sekuat tenaga untuk meyakinkan juri itu. Nah makanya hiring lawyer itu mahal sekali. Di Indonesia kan daripada bayar lawyer mending sogok hakim kan. Mending sogok jaksa kan. Karena bisa disogok. Nah ini kalau seperti ini terus mau sampai kapan kita majunya? Ya, dan para lawyer ini demi kemakmuran para lawyer dan demi keberlangsungan fakultas hukum untuk jangka panjang, ya penegakan hukum ini harus independen, harus netral, dan itu yang kita dorong. Jangan seperti sekarang polisi Jokowi itu ya ada bukan rahasia tuh pada pemilu kemarin. Ya pada pemilu kemarin sebelum Prabowo itu ya ada apa namanya ya lah begitulah ya ke Jokowi begitu, itu bukan rahasia umum. Bukan rahasia, sudah bukan rahasia lagi begitu. Jangan sampai seperti ini. Polisi dikuasai Jokowi, kejaksaan dikuasai Prabowo. Akhirnya kan bukan permasalahan hukum yang tegak. Pada akhirnya permasalahan seperti ijazah pun dipolitisasi. Ini repot ya. Kita lanjutkan sebentar lagi nih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Gak usah lah, kayak gitulah. Islam aja udah. Kalau misalkan tidak mau bawa-bawa agama, ya pakai salam yang netral saja. Selamat siang, begitu ya. Saya kira kalau salam sejahtera meskipun banyak dipakai oleh Kristen, ya itu masih netral itu. Salam sejahtera itu. Udah kalau mau tidak mau ada tendensi agama begitu ya. Udah nggak usah bawa assalamualaikum juga. Lah mau nggak wajib juga kok itu sunnah. Ngucapnya juga. Coba kalau dicampur-campur seperti ini nih orang, dua kemungkinannya. Dia tidak memiliki komitmen terhadap agamanya, atau dia bodoh, tidak tahu bahwa itu bisa mengeluarkan dari agama. Ini penting ya untuk Anda yang melihat juga. Makanya saya senang kalau di kubunya Roy Suryo itu nggak ada yang aneh-aneh kayak gini. Ya salam apa namanya itu nama budaya, nggak ada yang aneh-aneh. Yang Islam aja bagus, yang Kristen aja bagus sudah. Begitu. Kalau lagi ngelawan Joko Widodo itu. Ada yang tanya? Campur-campur. Silakan. Pak, Silakan. ya Pak izin Pak, ini belakangan ini kan banyak yang menyeret nama Bapak dalam perkara-perkara yang Kurang jelas. Miki dekatkan. Iya Pak. Sebut dari mana? Abeng Pak. Bagus. Abeng dari Republika. Pak. Ya, Silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja Pak. Gak ada cerita di Indonesia itu. Borongan di pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Sebentar sebelum ke jawaban ya. Ini bagus dari segi konferensi pers. Nggak kayak si Udin kemarin sama si BH itu. Orang nanya nggak jelas, pertanyaannya nggak diulangi. Ini waktu nggak jelas diulang dulu. Sebentar, dekatkan mic-nya, nggak jelas pertanyaannya. Top. Ada lagi? Ya. Jawab dulu. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan
dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini untuk jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Aduh, Namun akan dijelaskan Pak. dalam satu proses acara yang benar. Sebentar, sorry to say ya, kita kan gak bisa percaya begitu saja. Nih, dibilang nanti kita akan melihat proses hukumnya kebanyakan. Saya melihat di sini ada nego di belakangnya. Ini ada negosiasi. Tapi diakui ya, itu uang ada yang punya tuh, katanya kan begitu. Tapi yang dimaksud bukan uang miliknya begitu. Itu prosesnya ada, yang punyanya ada, bla bla bla. Mungkin itu maksudnya adalah barang bukti, tetapi tidak bisa diucapkan sekarang. Nah, ini off juga kalau bagi saya. Ya, ini kan lagi konferensi pers begitu. Kita membutuhkan kejelasan, jelasin aja. Kalau di belakangnya tidak ada negosiasi. Berdasarkan peraturan, apakah boleh apabila itu barang bukti misalkan nih, apakah boleh disimpan di rumah pribadi? Itu pertanyaannya tuh. Saya nggak tahu. Coba dijawab sama yang menonton ini. Paham? Paham? Paham, Ada Pak. lagi yang tanya? Cuman off. Apa informasinya coba? Melenceng itu. Cek. Ya. Saya Emir Pak dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak. Apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi? Yang kedua soal penyidikan pihak polisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu, Pak? Terima kasih. Iya. Mana jawabnya ini? Ada mau digabung? Satu-satu? Satu-satu Ya, lah. nanti menjelang Jumat panjang nih, kalau satu banyak. Nggak apa-apa mau 5 jam Yang juga. pertama blackout. Udah haknya, udah Saya kewajibannya. juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke Nah. PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya. Sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan. Ngeles normatif. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kenapa tuduhan itu bisa ada? Jelaskan saja. Kalau Anda itu bersih, nggak ada urusan di belakang, jelaskan saja. Itu fitnah dari kepolisian, misalkan karena kepolisian disuruh sama Jokowi. Mau apa? Kalau memang ini netral begitu. Kalau ya kita lihat seharusnya begini begitu, normatif sekali, ngeles. Cuman mau bagaimanapun untuk saat ini terowok kita dukung dulu buat ngehabisin tremul begitu ya. Baik, mudah-mudahan ada sedikit banyak manfaat. Apabila dari perkataan saya ada yang off ya, ada yang melenceng, saya sangat apresiasi apabila di bawah kolom komentar menyebutkan, karena saya hanya menganalisa dari apa-apa yang dibicarakan secara semantik ya, tidak secara politik besar begitu. Mudah-mudahan termul binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.